Gimana kabarnya hari ini? Baik. Sudah siapkah belajar matematika? Siap. Oh, yang masih ingat pembelajaran sampai mana? Sampai pangkat eksponen. Apa itu eksponen? Bilangan berpangkat. Oke. Bilangan berulang. Ya, betul. Nah, sebenarnya eksponen ini bisa kita situasikan dalam keadaan yang nyata. Contohnya seperti misal ada satu bakteri yang awal mulanya itu satu, terus per 1 jam itu akan terbelah atau berkembang biak menjadi 2 bagian. Iya. Per 1 jam itu akan terbelah menjadi 2 bagian. Paham? Nah, pertanyaannya di jam ke-10 itu ada berapa bakteri yang akan berkembang? 20. Masa? Coba kita situasikan, misalnya ini bakteri. Yang namanya ini bakteri. Anggap aja lagi bakteri spidol. Nah, di 1 jam ini akan terbelah menjadi 2. Terus di jam seterusnya lagi, di 2 jam si 2 ini akan terbelah Jadi 2. ini akan menjadi 2 dan si ini akan menjadi 2. 8. Nah, terus di 3 jam terbelah lagi, ini menjadi 2, ini 2, 2. Nah, yang pada awal mulanya 1, terus di jam 1 jam menjadi 2, terus di 2 jam itu menjadi 4. 4 itu adalah 2 pangkat 2. Nah, di 3 jam otomatis 2 pangkat 2 pangkat 3 adalah 8. Nah, kita hitung. Oh benar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti pertanyaannya tadi di jam ke-10 artinya 2 pangkat 10. 10. 2 pangkat 10 artinya 1024. Jadi di jam ke-10 itu ada 1024 bakteri yang akan berkembang. Sangat mudah. Matematika kalau kita memahami secara materi, secara konsep itu akan sangat mudah. Baik, pembelajaran kita hari ini yaitu tentang sifat operasi bilangan berpangkat. Nah, tujuan pembelajaran kita itu untuk mengetahui sifat perkalian, mengetahui sifat pembagian, mengetahui sifat sifat berpangkat, terus dipangkatin lagi. Terus mengetahui sifat perkalian dengan basis yang berbeda, sifat pembagian dengan basis yang berbeda. Baik, sekarang bisa perhatikan terlebih dahulu. Ini ada sifat yang pertama, yaitu sifat perkalian dengan basis yang sama. Jadi sifat perkalian dengan basis yang sama adalah A-nya adalah sebagai basis atau bilangan. Jadi kedua ini harus sama. Terus yang beda adalah pangkatnya N dan M. Jadi A pangkat N kali A pangkat M itu sama dengan A plus N plus M. Jadi buktinya kalau rumus ini adalah bulat, kita contoh seperti A pangkat 4 dikali A pangkat 2. Nah, A pangkat 4 ini kita jabarkan. Jadi A kali A kali A kali A banyak faktor 4. Terus A pangkat 2-nya ini adalah A kali A sebanyak 2. Karena pangkatnya adalah 2. Nah, dari ini kita hitung jadi berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi A-nya adalah pangkat 6. Pangkat 6
Ini artinya sama saja berarti A 4 plus 2. Jadi A pangkat 6. Mudah. Jadi sama lo. Sangat mudah. Nah, jadi dengan demikian hasil perkalian A pangkat N dan A pangkat N dengan basis yang sama, dengan A-nya yang sama tadi, maka pangkatnya N plus M, yaitu ditambah. Contoh, misal ini 2 pangkat 4. Ini 2 pangkat 4. Artinya dengan basis yang sama, ini adalah 2, 4 plus 3. 4 plus 3 sama dengan 2 pangkat 7. Nah, 2 pangkat 7 ini adalah 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. Nah, ke bawah ya. Terus barengan di sini. Terus 2 8. Sangat mudah. Nah, ada yang ditanya? Ada yang ditanyakan? Paham? Oke. Udah loh, matematika kalau kita paham konsepnya, kita paham rumusnya itu akan sangat mudah. Tapi kalau tertinggal 1 jam kalian tertinggal, maka akan sangat terasa sulit. Nah, yang kedua ini adalah dalam bentuk pembagian. Jika dalam bentuk pembagian A pangkat N dibagi A pangkat N dengan basis yang sama tadi, maka A N dikurang M. Intinya adalah A pangkat 6 dibagi A pangkat 3. Nah, A pangkat 6 ini kita jumlahkan jadi A kali A kali A kali A kali A sebanyak 6. Terus karena ini dalam bentuk bagi, jadi bisa kita bentuk dengan seperti ini, dengan bentuk pecahan. Jadi A pangkat 3 ini A kali A kali A. Ini tinggal kita bagi, itu A coret, A nya coret, A nya coret. Jadi ini adalah sisanya. Sisanya adalah A pangkat 3. Nah, A pangkat 3 ini sama saja seperti 6 dikurang 3. A 6 kurang 3. Jadi A pangkat 3. Paham? Ada yang bilang lagi? Jadi dengan demikian hasil dari pembagian A dan A pangkat N, ya maaf, hasil dari pembagian A pangkat N dan A pangkat M dengan basis yang sama, basis adalah A sama, dengan basis yang sama, maka pangkatnya itu akan dikurang, N dikurang M. Contoh seperti 2 pangkat 4 dibagi 2 pangkat 2. Ini artinya 2 4 dikurang 2. 4 kurang 2 itu adalah 2 pangkat 2. Nah, 2 pangkat 2 ini adalah 2 kali 2 sama dengan 4. Sangat mudah. Nah, kita lanjut sekarang. Ini ada sifat perkalian di mana kita mengalihkan pangkat dengan pangkat. Ada satu bilangan itu berpangkat, terus kita pangkatin lagi. Jadi A pangkat N, terus kita pangkatin lagi dengan N. Itu kayak A. Jadi tinggal A N kali M. Nah, buktinya, ini buktinya. Kita beri contoh misalnya A pangkat 3, terus kita pangkatin lagi jadi 2. Nah, untuk memisahkan ini kita tinggal A pangkat 3 ini kita kalikan sebanyak 2 pangkat 2. A pangkat 3 kali A pangkat 3. Kenapa ini 2? Karena pangkat ini adalah 2. Nah, kalau sudah seperti ini kan basisnya sama. Kita kembalikan lagi konsepnya seperti perkalian yang pertama tadi. Artinya A kali A kali A kali A kali A. Nah,
Ini sama saja seperti 3 dikali 3 tambah 3 itu sama dengan A pangkat 6. Nah, A pangkat 6 ini adalah hasil dari 3 dikali 2. Itu A pangkat 6. Terbukti. Nah, rumusnya terbukti benar bahwa kalau ada pangkat terus dipangkatin lagi, maka pangkatnya akan dikalikan. Jadi dengan demikian hasil dari memangkatkan A dengan M, lalu hasilnya dipangkatkan dengan M, sama dengan memangkatkan A dengan hasil perkalian N dan M. Sampai sini paham? Ada yang ditanya? Nah, contoh soalnya seperti ini. Nah, ini misalnya 2 pangkat 3, terus kita pangkatin lagi jadi 2. Artinya 2, 3 kali 2. Nah, 3 kali 2 adalah 6. 2 pangkat 6 itu adalah 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. Hasilnya adalah 64. Sangat mudah. Nah, lanjut sifat yang keempat, yaitu sifat perkalian dengan basis yang berbeda. Terus dipangkat. Misalnya ada A kali B pangkat M, maka sama dengan A kali B pangkat M. Nah, kita akan membuktikan rumus ini, yaitu dengan A kali B pangkat 4. Contoh, jadi A kali B pangkat 4 ini kita jabarkan jadi A kali B kali AB kali AB kali AB sebanyak 4. Nah, terus ketika sudah kita kalikan, maka kita pisahkan A dengan A, B dan A. A nya adalah 4, A kali A kali A sebanyak 4. Dan B itu adalah B kali B kali B sebanyak 4. Jadi pada akhirnya A ini adalah A pangkat 4 dan B itu adalah B pangkat 4. Jadi jadilah sama dengan AB pangkat 4. Nah, jadi rumus ini adalah terbukti. Nah, jadi dengan demikian hasil dari perkalian A dan B lalu hasilnya dipangkatkan dengan M, maka hasilnya tetap sama dengan perkalian A kali B yang dipangkatkan dengan M. Nah, contohnya seperti 3 kali 5, kan ini basisnya berbeda. Basis A nya adalah 3 dan basis B nya adalah 5. Jadi di sini adalah 3 pangkat 2 dikali 5 pangkat 2. Nah, karena pangkatnya sama, kita tinggal kalikan yang di bawah, yaitu 3 kali 5. 3 kali 5 itu adalah 15 pangkat 2. Nah, 15 pangkat 2 ini adalah 15 kali 15. 15 kali 15 itu sama dengan 225. Sangat mudah. Ini paham? Karena kalian sudah paham, kita lanjut ke sifat yang kelima. Nah, sifat yang kelima ini adalah sifat pembagian dengan basis yang berbeda. Misal nih ada A bagi B, terus kita pangkatin M. Itu hasilnya adalah A pangkat M dibagi B pangkat M. Buktinya ini ada, kita ambil bukti A per B atau A bagi B itu pangkat 5. Ini sama saja seperti yang kita jawab soal tadi. A pangkat 5 itu A per B kali A per B kali A per B kali A per B sebanyak faktor 5, sebanyak pangkatnya 5. Paham? Paham? Nah, karena ini adalah A pangkat 5 dan di bawahnya itu adalah B pangkat 5. Nah, jadi dengan demikian hasil dari pembagian A bagi B atau A per B dipangkatkan dengan satu bilangan bulat M,
maka hasilnya sama dengan memanfaatkan file bilang dan penyebutnya masing-masing dengan file. Nah, ini ada 4/5 pangkat 3. Kita kembali ke konsep 4/5 artinya 4 pangkat 3 dibagi 5 pangkat 3. Nah, 4 pangkat 3 dibagi 5 pangkat 3 sama saja seperti artinya 4 dikali 4 dikali 4 sebanyak 3 per 5 dikali 5 dikali 5 sebanyak 3 karena pangkatnya itu sama. 6 4 125 sangat mudah. sampai sini ada pertanyaan? Ada yang bingung? Tujuan? Paham? Allah. Insya Allah apa? Silakan catat. Ini ada soal latihan. Silakan dikerjakan di lembaran. Soalnya sedikit, itu ada 5. Dan soalnya bisa dipotong. Ya baik, sampai sini bujuran paham semuanya? Paham. Paham. Soal masuk. Masuk. Insya Allah. Dari pembelajaran ini apakah sulit matematikanya? Sulitnya di mana? Ada dah. Gampang. Karena Lebih 50-50. Ada yang mana lagi? tapi selagi kita paham, itu akan terasa lebih mudah. Baik, dari pembelajaran kita ada yang dapat menyimpulkan kita belajar apa tadi hari ini? Matematika. Ya, semua tahu kita belajar matematika hari ini. Apa itu matematika yang kita pelajari hari ini? Sifat-sifat bilangan sifat yang pertama itu adalah sifat perkalian dengan basis yang sama. Nah, kalau dengan basis yang sama itu kita apain? Ditambah. Nah, yang kedua itu adalah sifat pembagian dengan basis Kurang. yang sama. Nah, kalau dengan basis yang sama dalam bentuk pembagian itu kita apain? Sifat-nya di Terus ada sifat yang ketiga itu ada sifat perkalian pangkat dan pangkat. Terus ada sifat yang keempat itu ada perkalian basis, ada perkalian bilangan dengan basis yang berbeda. Terus yang kelima itu sifat apa? Pecahan, betul. Atau membagi ya dengan basis yang berbeda. Jika tidak paham bisa ditanyakan yang supan-supan. Atau ada yang supan-supan bisa aja datangi kakak di lab fisika tahun. Nah, ini kayak apakah? Jangan bisa dicatat lebih dahulu, jangan sampai kada dicatat lah. Karena kalau kalian ketinggalan catatan, tuh kalian pas hendak ulangan bisa ulangan dapat jangan lagi lah ulangan matematika dapat jangan ya ya. Baik, ada tinggal 10 menit. Silakan tugas yang dari kakak itu kerjakan. Cukup sampai sini pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang kita pelajari ini dapat dipahami. Menyerah belajar karena pembelajaran matematika ini bisa kita dapat dari berbagai media seperti AI. Itu AI banyak menyediakan pembelajaran matematika, tapi kita harus paham apa itu maksud dari jawaban tersebut. Mungkin sampai sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.